الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Ilan qala al-muallif radhiyallahu anhu wa ankum. Kita sampai sekarang ke dalam pembahasan yang setelah ada gambar berwarna ya. Berarti bab yang ke-30. Ya, al-babus salasuna. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus salasuna maratibul warasah huwa taurithul warasah ala sabilit tertib. Nah, ini adalah secara tertib pembagian waris yang diberikan kepada ahli waris. Ada 9 urutan di sini yang tentunya harus diikuti tahap demi tahap. Yang pertama, sebelum kita mencantumkan ahli waris yang lain sebagai ahli waris, kita harus cantumkan dulu ahli waris yang fardu. Yang fardu itu yang dapat bagiannya setengah, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3. Nah, yang mendapatkan bagian fardu ya. Nah, jadi kita tulis dulu dalam daftar prioritas pertama tuh, ditulis dulu. Setelah itu, kalau ada ahli waris yang lain yang asobah, tulis di urutan berikutnya. Jadi jangan ngaclak. Misalnya, yang mendapatkan bagian fardu ada suami, ada anak perempuan, ada anak laki. Ada suami, anak perempuan, anak laki. Mana yang ditaruh di urutan pertama? Ada suami, anak perempuan, anak laki. Mana yang kita taruh di urutan pertama? Suami. Kenapa suami? Dia memang mendapat bagian fardu. Nah, ada 2 lagi, ada anak perempuan, ada anak laki. Mana urutan berikutnya? Anak laki atau anak perempuan? Perempuan laki? Laki perempuan? Laki-laki ngalah, perempuan dulu aja. Fardu itu. Iya, perempuan dulu dimasukin. Kenapa? Laki kan bukan fardu, asobah dia mah. Nah, itu kan ngalah lagi tuh laki-laki. Biar perempuan dulu dicantumin namanya, biar kebagian dulu. Sisanya mah laki-laki ngalah aja. Suami, anak perempuan, baru anak laki. Boleh nggak dari suami terus dicantumkan anak laki-laki, setelah itu anak perempuan? Bisa saja, tapi nanti pas perhitungan ngaclak dianya jadinya. Gitu. Jadi urutan-urutannya yang fardu dulu, dilanjut dengan yang asobah. Nah, yang ketiga, kalau masih ada lagi ahli waris yang bisa dicantumkan, cantumkan ahli waris yang asobah sababiyah. Asobah sababiyah siapa ya? Ada asobah nasabiyah, ada asobah sababiyah. Yang karena sebab asobah siapa? Mu'tik dan mu'tikoh. Dia asobah karena sebab. Sebabnya apa? Karena dia diberikan anugerah karunia karena telah membebaskan budaknya. Itu udah terlepas tuh ikatan antara hamba saya dengan majikan. Karena sudah dibebaskan, maka mantan majikan ini diberikan anugerah dia sebagai ahli waris. Namanya mu'tik dan mu'tikoh. Terus kalau ada lagi urutan yang berikutnya, masih ada sisa nih, maka ditulis dilanjutnya adalah asobah al-asib sababi. Asobah yang daripada ahli waris asobah sababi. Yang berikutnya, ya. Kalau masih ada sisa lagi, atau orang-orang yang disebutkan tadi nggak ada, misalnya tuh meninggal, yang ahli waris fardu nggak ada, dicek lagi, coba cari ahli waris yang asobah, nggak ada juga. Dicek lagi ahli waris yang berikutnya yang asobah sababiyah, nggak ada, karena memang tidak ada perbudakan. Maka harta berikutnya nanti akan diserahkan kepada Baitul Mal, gitu ya. Kalau misalnya Baitul Mal itu tidak ada, akan dikembalikan lagi uangnya kepada ahli waris yang fardu, kecuali istri dan suami. Itu urutan-urutannya. Ini artinya kalau kondisi yang udah
sangat ini ya, kondisi yang dimana jarang terjadi dan tidak ada lagi ahli waris yang lain. Itu biasanya anak, jadi dia tuh orang kaya, tidak punya keluarga, tidak punya sanak saudara, dan nggak ngerti juga paham tentang hibah, tidak paham tentang wasiat. Akhirnya ketika dia meninggal hartanya banyak, bingung mau dikemanakan. Nah, ini ada panduan urutannya diberikan kepada siapa saja. Nah, setelah Baitul Mal itu setelah Baitul Mal, maka dikembalikan lagi kepada Zawil Furud. Kalau masih ada sisa, dikembalikan kepada Zawil Furud, kecuali suami dan istri Zawil Furudnya. Setelah itu, kalau masih ada lagi sisanya atau tidak ada lagi ahli waris yang lain, maka dikembalikan kepada Zawil Arham. Siapa Zawil Arham? Keturunan si mayit yang bukan ahli waris. Siapa contohnya? Contohnya misalnya adalah cucu dari anak perempuan. Cucu dari anak perempuan bukan ahli waris. Ya, maka disebut dengan Zawil Arham. Nah, kalau ahli waris nggak ada lagi, ternyata cuma ada Zawil Arham, maka diberikan kepada mereka. Siapa lagi contoh Zawil Arham? Saudari perempuan dari bapak, bibi ya, saudari perempuan dari ibu. Nah, pokoknya yang masih ada kaitan dengan nasab dan tidak termasuk dalam ahli waris yang 23 itu adalah Zawil Arham. Nah, kalau masih ada sisa lagi, misalnya masih ada sisa lagi, maka diberikan kepada salah satu, kepada suami atau kepada istri. Kondisi yang terakhir, kalau memang sudah tidak ada lagi yang bisa diberikan, maka diberikan kepada kemaslahatan muslim. Diberikan kemana? Pembangunan pesantren, yayasan Islam, pembangunan masjid, rumah tahfiz, yang sifatnya itu hartanya diberikan kemaslahatan umat Islam. Anak yatim. Boleh nggak diberikan untuk infrastruktur jalanan? Boleh nggak? Untuk kemaslahatan umum. Nah, kita lihat dulu, masjid udah ada belum? Oh, belum ada, bangun masjid dulu, gitu loh. Prioritas ya. Jangan sampai nanti dananya habis pada nggak berangkat. Jangan sampai begitu kejadiannya. Nah, itulah marotib al-warathah, urutan-urutannya. Jadi kalau tidak ada ahli waris sama sekali, atau semua ahli waris semuanya di dalam suatu kendaraan atau di dalam suatu pesawat berangkat bareng-bareng semua, meninggal semua ahli warisnya, udah nggak ada lagi siapa-siapa. Dari mulai suami istri meninggal, anak, cucu, orang tua si mayit, saudara-saudari si mayit, semuanya lagi sedang berpergian bareng-bareng, mati semua, kecelakaan. Dikemanakan hartanya? Nah, hartanya dilihat dari urutan-urutan yang tadi disebutkan. Ujung-ujungnya diserahkan ke maslahatan umat. Ada yang bertanyakan? Itu Baitul Mal yang kelima ya, tapi bukan terakhir. Bukan. Kelima. Yang kelima dia. Itu Baitul Mal nanti berarti keseluruhannya untuk harta yang tadi yang sudah tidak ada lagi misalnya. Diberikan ke Baitul Mal. Terakhir. Kelima, tapi ya. Dan itu pun terjadinya nanti ketika Imam Mahdi sudah turun. Ya, dulu yang baik. Sistemnya negara ini sudah tersistem dengan secara Islam. Terus Baitul Malnya juga tersistem secara Islam juga, sudah connect, sudah nyambung tuh, connect tuh, baru bisa. Tapi di Indonesia belum ada Baitul Mal. Di dunia pun belum ada, termasuk Arab Saudi. Arab Saudi kan bukan pemerintahan Islam, kerajaan. Sudah turun, semuanya makmur. Kalau tidak ada kita lanjut ya ke bab hijab. Nah, sudah kebagian semua ininya? Sudah ya? Nah, ini memudahkan kita untuk melihat bahwa satu sama lain ahli waris itu saling menghijab. Sebelum itu kita lihat dulu yang bab 31. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul wahid wa thalathuna. Bab yang ke-31, al-hizbu. Bab tentang hijab. Bab tentang hijab.
Hijab atau hijab? Hijab. Sudah jadi bahasa Indonesia ya? Hijab. Terhijab. Terhalang. Kita bahas dari segi bahasa. Pengertiannya itu adalah dari segi bahasa artinya mencegah dan menghalangi. Jadi kalau kita buka kamus nih, apa sih artinya al-hizbu itu? Itu artinya adalah mencegah dan menghalangi. Dia mencegah juga dan juga menghalangi. Tapi dalam istilah ilmu faraid, al-hizbu itu adalah terdindingnya, terhalangnya mendapatkan harta waris baik secara keseluruhan atau sebagian yang disebabkan oleh ahli waris yang lebih dekat atau lebih utama dengan si mayit. Nah, nanti akan sering kita bahas ada hajib, ada mahjub. Kalau hajib yang menghijab, kalau mahjub yang terhijab. Nah, gitu ya. Ada hajib, ada mahjub. Kalau hajib dia menghalangi, kalau mahjub dia yang terhalang. Nah, contohnya ada anak laki-laki, ada cucu. Siapa hajib? Anak laki-laki. Siapa yang mahjub? Cucu, gitu ya. Jadi biar terbiasa ada hajib, ada mahjub. Hajib yang menghijab, mahjub yang terhijab. Ada anak, ada cucu. Anak hajib, cucu adalah mahjub. Hijab itu sendiri terbagi menjadi dua kelompok. Kondisi ahli waris itu dia terhijab terbagi menjadi dua kelompok. Ada yang terhijab dengan sifat, yaitu terhalang daripada harta waris sama sekali. Nggak ada sebagian-sebagian ini mah. Terhalang daripada harta waris sama sekali. Karena sebab pembunuhan, beda agama, dan perhambaan, perbudakan, hamba. Nah, jadi kalau orang yang terhijab karena salah satu dari sifat yang tiga ini, maka disebut dengan hijabnya hijab bil wasfi. Nah, dengan karena satu sifat. Nah, biasanya disebut dengan bukan mahjub lagi mereka, tapi mahrum. Nah, tadi kita bahaskan yang terhijab namanya mahjub. Tapi untuk orang yang terhijab bil wasfi itu disebut juga dengan mahrum. Jadi dia diharamkan dari seluruh harta waris, nggak kebagian sama sekali. Kalau mahjub ada kemungkinan dapat sebagian. Suami terhijab oleh anak laki-laki yang tadinya suami setengah berkurang jadi seperempat. Berkurang kan? Tapi kalau kondisinya dia terhijab secara sifat, itu udah nggak kebagian sama sekali. Maka disebut dengan mahrum. Nol sama sekali. Sudah nol dan nggak ngaruh terhadap orang lain. Maksudnya nggak ngaruh lagi mana? Misalnya ada anak yang membunuh orang tuanya. Anak itu kebagian waris nggak? Dah, status anak itu tidak bisa mempengaruhi ahli waris yang lain. Gitu ya, nggak ada ngaruh-ngaruhnya nih. Misalnya kasusnya ada suami, ada anak. Suami kalau tidak ada anak kan setengah. Kalau ada anak seperempat. Nah, ternyata anaknya yang membunuh ibunya nih. Nah, maka si anak ini dia statusnya mahrum dan si suami ini bagiannya tetap setengah. Nggak ngaruh nih anak terhadap bagian suami. Tadinya kan kalau ada anak kan suami jadi seperempat. Karena ada anak ini statusnya membunuh, maka keberadaannya tidak ngaruh. Tidak mempengaruhi ahli waris lain, tetap setengah. Termasuk ahli waris yang lain. Kalau misalnya si mayit itu punya saudara-saudari, kan anak laki kan menghijab, dapat bagian. Nggak ngaruh nih anak laki-laki ini. Biasanya ada konspirasi, gimana caranya nih saudara dan saudari si mayit dia dapat bagian waris. Nah, dibuatlah sebuah skenario seolah-olah nih anak laki-laki yang membunuh si mayit. Gimana? Supaya dia dapat bagian warisan. Gitu. Biasanya skenario begitu.